Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat guru di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya masih akan membahas seputaran kisi-kisi materi dan latihan soal khususnya mata pelajaran bahasa Inggris dalam rangka menghadapi UP, pretest ataupun seleksi akademik PPG untuk tahun 2023. Nah, sahabat guru, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang terdapat pada kisi-kisi ujian UP, pretest maupun seleksi akademik, yakni tentang Principles of Learning. Sebelum kita mulai, bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, agar dapat membantu saya untuk tetap semangat menghadirkan video-video yang saya harapkan dapat membantu sahabat guru semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload video selanjutnya. Oke, sahabat guru, kita akan membahas tentang principles of learning. Nah, di materi saya ini ada 5 macam principles of learning, dan ini materinya secara umum gitu ya. Nanti akan saya kaitkan dengan proses pembelajaran kita sebagai seorang guru. Kita lihat prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah participation atau partisipasi. Di sini dikatakan bahwa dalam pembelajaran should permit and encourage active participation of the learner. Jadi dalam pembelajaran itu siswa diharapkan mampu aktif mengikuti partisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, dikatakan di sini bahwa participation improve motivation. Partisipasi itu meningkatkan motivasi dan apparently engage more sense that reinforce the learning process. Jadi bagaimana siswa itu lebih berasa gitu ya dalam proses pembelajaran ketika mereka ikut aktif berpartisipasi. Nah, sebagai hasil dari partisipasi itu adalah people atau bisa kita katakan siswa di sini learn more quickly, belajar lebih cepat dan ingatnya atau pahamnya itu lebih lama. Di sini juga dicontohkan most people never forget how to ride a bicycle because they actively participated in the learning process. Dikatakan bahwa orang-orang itu tidak pernah lupa bagaimana cara menggayuh, ya, mengayuh sepeda karena mereka memang berpartisipasi secara aktif dalam proses mengayuh sepeda tersebut. Dan juga the learning activity should be experiential rather than just informational. Jadi, untuk membuat siswa itu lebih ingin berpartisipasi secara aktif di dalam kelas, maka kegiatannya jangan hanya transfer ilmu atau transfer informasi, tapi bagaimana eksperimen atau kegiatannya itu yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Di sini dikatakan bahwa therefore the trainers, atau kalau kita kaitkan dengan sekolah, guru harus menyusun fasilitas yang ada di sekolah itu atau yang ada di kelas itu, atau membuat grup kecil biar mereka dapat berinteraksi dan mengeluarkan ide-ide mereka. Itu yang pertama, yaitu partisipasi. Kita lihat yang kedua, yakni repetition atau pengulangan. Nah, dikatakan di sini, an important principle of learning is to provide the learner with the opportunity for practice and repetition to gain the full benefit of training. Learn behavior must be overlearned to ensure smooth performance and minimum of forgetting at later day. Jadi dikatakan di sini bahwa repetisi atau pengulangan itu juga merupakan salah satu principle of learning. Kenapa? Karena jika kita tidak mengulang apa yang kita mempelajari, maka lama-kelamaan informasi atau pengetahuan yang kita dapat itu akan memudar. Ya.
Di sini dikatakan bahwa proficiency in learning and retaining new skill is improved when individual visualize themselves performing the new behavior. Jadi dikatakan di sini bahwa keahlian dalam pembelajaran dan mendapatkan skill yang baru itu meningkat ketika seseorang itu menampilkan atau mencoba menunjukkan skill mereka dalam the new behavior, dalam kebiasaan yang baru. Maksudnya kebiasaan yang baru ini yaitu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Jadi ilmu atau skillnya akan meningkat. Itu terkait dengan repetition atau pengulangan. Sekarang kita lihat yang ketiga yaitu relevance. Relevance merupakan prinsip yang ketiga dalam pembelajaran, di mana dikatakan di sini bahwa learning is hard when the material to be learned is meaningful. Pembelajaran itu akan terbantu ketika material yang ingin diajarkan itu bermakna. The learning should be problem-centered rather than content-centered. Jadi pembelajaran itu harus lebih ke memusatkan ke masalah daripada konten. People are more likely to learn when instruction is directly related to fiction and current problem. It's not as motivating to study something just because someone say it's critical. Jadi saya tekankan di sini bahwa relevance itu materi atau kegiatan yang ingin kita ajarkan kepada siswa itu harus relevan dengan keadaan atau kondisi yang ada di sekitar siswa. Jadi bisa direlevansi gitu ya. Yang keempat yaitu transference atau transfer ilmu lah di sini dikatakan ya. Jadi bagaimana proses transfer itu berjalan atau sesuai dengan harapan yang diinginkan. Because the training occurs in a special environment, an important question is whether learner will transfer to actual job situation. Jadi ilmu yang ditransfer atau ilmu yang diberikan kepada siswa, pengetahuan yang diberikan kepada siswa itu harus benar-benar bisa dipahami oleh siswa gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mentransfer pengetahuan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu feedback. Feedback gives learners information on their progress. Feedback yakni umpan balik. Jadi umpan balik itu memberikan informasi kepada siswa tentang progres mereka. Performance feedback is a necessary prerequisite for learning. Feedback improves performance not only by helping learners correct their mistake, but also by providing reinforcement for learning. Jadi umpan balik itu juga membantu siswa untuk mengoreksi kesalahan mereka. Jadi itu fungsinya dari feedback. Jadi yang pertama kita tadi punya partisipasi, kita juga punya repetisi, pengulangan. Yang ketiga kita punya relevance, yang keempat kita punya apa tadi? Yang keempat kita punya transferan, yang kelima kita ada feedback. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. A teacher believes that the best result of learning will be achieved when the material to be learned is meaningful. Students are motivated to learn when the activities in the class are immediately applicable and suitable with their own life or to solve their own problems. This learning principles is known as the principles of A. Relevance, B. Feedback, C. Transference, D. Participation, E. Repetition. Jadi menurut sahabat guru yang menjadi kata kunci di soal ini apa? Seorang guru percaya bahwa hasil terbaik dari pembelajaran itu will be achieved, akan didapatkan ketika materi yang diajarkan itu bermakna atau meaningful. Siswa termotivasi untuk belajar ketika kegiatan atau aktivitas di kelas itu
secara langsung applicable atau cocok dengan keadaan mereka. Jadi masalahnya itu sesuai. Jadi learning principles is noun yang digunakan di sini apa? Relevance, feedback, transference, participation, atau repetition. Jawabannya adalah A, relevance, yaitu meaningful, bermakna, karena dia berrelevansi, berhubungan dengan keadaan yang dihadapi oleh siswa. Kita lihat contoh selanjutnya. In a class, teacher taught an argumentative text and came up with problems that occur in students' environments. Teacher then invited them to give opinion. This activity meets the learning principle of relevance, participation, feedback, repetition, atau transference. Jadi di dalam sebuah kelas, guru itu mengajarkan teks argumentatif yang didasari dengan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian guru mengajak siswanya untuk memberikan opinion, pendapat. This activity meets the learning principle of apa? Nah, jawabannya A dan B ya, agak ragu, misalnya bisa A, bisa B. Tetapi kalau saya lebih memilih A, relevance ya. Kenapa A? Karena masalahnya itu dikaitkan atau direlevansikan dengan masalah yang terjadi di lingkungan siswa. Kenapa juga ada participation? Partisipasi itu mungkin diambil dari kata kuncinya di sana kegiatan, kemudian guru mengajak siswa untuk memberikan opini. Mungkin di sana disebut dengan ada partisipasi siswa dalam memberikan opini. Tetapi kalau dalam pandangan saya, kalau menurut saya itu lebih cocoknya ke relevance. Walaupun siswa memberikan informasi di sana, nah informasi yang diberikan siswa itu adalah informasi yang occur in students environment, yang direlevansikannya atau yang dihubungkannya dengan keadaan mereka dalam keadaan nyata. Jadi kalau saya lebih memilih A, kalau sahabat guru memiliki jawaban yang lain, boleh-boleh saja. Nah, sahabat guru, mungkin itu video saya kali ini terkait pembahasan kita pada kali ini. Jika ada kesalahan dalam pronunciation, mungkin banyak sekali yang salah, saya mohon maaf. Semoga tidak mengurangi maksud dan tujuan pembuatan dari video ini gitu ya. Semoga materinya sampai kepada sahabat guru semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.